Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti, NIM 1703014. Kali ini saya akan menyampaikan materi seminar PKL yang berjudul Rancang Bangun Company Profile Berbasis Web pada PT Mutiara Biru Samudra. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Dasril Aldo, Eskom Mkom. Baiklah, saya mulai saja. Dalam penulisan laporan PKL saya terdapat bab 1 sampai bab 4. Di bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang dalam penelitian saya di sini, PT Mutiara Biru Samudra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa import barang seperti barang keperluan alat rumah tangga, alat kecantikan, alat fashion, dan lain-lain. Namun pada saat ini sistem pemasaran pada PT Biru Samudra masih menjalankan cara yang konvensional seperti melalui brosur dan media cetak koran, dan otomatis cara itu sangat tidak efektif dan maksimal dalam pemasarannya, terutama dalam hal biaya dan waktu, karena dengan mencetak brosur dan membayar biaya iklan media cetak koran, tentu perusahaan PT Mutiara Biru Samudra akan mengeluarkan biaya yang lumayan besar setiap bulannya. Maka dari itu penulis mengusulkan solusi pembuatan sistem company profile berbasis web pada Mutiara Biru Samudra. Yang kedua ada rumusan masalah. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara mempromosikan PT Mutiara Biru Samudra kepada calon konsumen dengan cara yang lebih efektif sehingga dapat bersaing dengan perusahaan jasa lainnya. Yang kedua, bagaimana perancangan company profile berbasis web pada PT Mutiara Biru Samudra. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh company profile terhadap permasalahan PT Mutiara Biru Samudra. Yang selanjutnya terdapat batasan masalah. Yang pertama, perancangan website company profile pada PT Mutiara Biru Samudra. Kedua, konten yang ditampilkan hanya sebatas profil perusahaan, informasi produk, informasi harga atau biaya, informasi layanan, dan informasi kontak perusahaan. Dan yang ketiga, dalam pembuatan company profile ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terus ada tujuan penelitian. Yang pertama ada sebagai salah satu syarat penulis dalam memenuhi mata kuliah PKL. Terus yang kedua, pembuatan company profile berbasis web ini diharapkan agar memudahkan PT Mutiara Biru Samudra dalam memasarkan perusahaan jasanya secara efektif dan maksimal. Dan yang terakhir, dengan pembuatan company profile ini diharapkan menjadi media pemasaran yang efektif dan tepat pada PT Mutiara Biru Samudra sehingga agar sedikit mengurangi beban pengeluaran perusahaan. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi PT Mutiara Biru Samudra, company profile ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengenalkan perusahaan kepada calon customer. Kedua, bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana perancangan sebuah company profile. Ketiga, bagi akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penulisan laporan tugas akhir untuk yang berikutnya. Dan yang terakhir, untuk calon pelanggan, memudahkan calon pelanggan dalam mencari tahu informasi rincian tentang produk, harga, layanan, dan kontak perusahaan PT Mutiara Biru Samudra. Dan subbab terakhir di bab 1 ini merupakan sistematika penulisan. Di sini terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan implementasi, dan bab 5 penutup. Yang selanjutnya dalam bab 2, di sini terdapat landasan teori dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian sistem dan company profile. Pertama, sistem. Menurut Mulyadi, dalam penelitian Rini Asmara tahun 2015,
Sistem merupakan sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem yang dikelompokkan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan company profile, dalam penelitian Hafiz Ibnu Mubarak, Supatno dan Rahina pada tahun 2019 menyatakan bahwa company profile merupakan gambaran umum mengenai hal sebuah perusahaan yang ingin melakukan serangkaian langkah promosi. Dan penulis menggunakan SDLC atau Software Development Life Cycle dalam pembangunan sistem company profile berbasis web ini. Dan menurut Rosa, dalam penelitian Dede Wiratriseputra dan Rahma Andriani tahun 2019, SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses dalam mengembangkan dan mengubah sistem software melalui penggunaan model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai pembuatan sistem company profile-nya. Dan di sini pengertian PHP menurut Andi dalam penelitian Muhammad Said Novendri, Ade Saputra dan Chandra Eri Firman, PHP merupakan bahasa pemrograman yang pada dasarnya digunakan untuk membuat situs web menggunakan script CC server dan dapat berjalan di berbagai jenis sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Dan yang selanjutnya pada bab 3 terdapat metodologi penelitian yang kerangka kerjanya antara lain identifikasi permasalahan, studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, testing dan implementasi sistem, dan pembuatan laporan. Dan yang selanjutnya di sini terdapat sejarah perusahaan PT Mutiara Biru Samudra. Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa impor barang yang beralamatkan di Komplek Tunas Bis Park Blok E nomor 7 Batam Center yang didirikan pada November 2019 oleh dua orang pemilik saham yang bernama Bapak Andi Iwanaroy sebagai direktur dan Bapak Angga Aprianto sebagai komisaris. Dan di sini terdapat visi misi perusahaan. Yang pertama, visi percaya diri untuk menjadi salah satu perusahaan forwarding independen terbesar yang mampu memberikan layanan super kepada pelanggan. Dan misi, memastikan konsumen kami puas dengan layanan super kami secara akurat, profesional, tepat, dan akurat. Dan yang selanjutnya saya akan menyampaikan progres bab 4 saya. Di sini evaluasi sistem berjalannya dari hasil data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang telah dilakukan pada PT Mutiara Biru Samudra, bahwa dengan sistem promosi yang berjalan masih banyak kekurangan di dalamnya, seperti tidak efektifnya langkah pemasaran karena penyebaran informasinya yang terbatas dan pengeluaran biaya yang cukup besar setiap bulannya dalam biaya mencetak brosur dan membayar iklan media cetak koran setiap bulannya. Dan dalam website company profile ini terdapat menu tampilan home, dan dalam tampilan home ini terdapat gambaran singkat mengenai PT Mutiara Biru Samudra. Dan yang kedua, tampilan profil. Dalam tampilan profil ini terdapat informasi sejarah berdirinya PT Mutiara Biru Samudra. Dan yang ketiga, tampilan produk berisikan daftar produk apa saja yang terdapat pada PT Mutiara Biru Samudra. Dan yang selanjutnya, tampilan harga atau biaya yang berisikan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh calon konsumen yang akan memesan jasa pada PT Mutiara Biru Samudra. Dan yang selanjutnya pada menu layanan, di sini terdapat informasi seputar layanan yang tersedia pada PT Mutiara Biru Samudra, seperti terdapat kargo domestik, kargo udara, kargo laut, dan kontainer. Dan yang terakhir pada tampilan kontak, di sini terdapat informasi kontak perusahaan seperti alamat, nomor telepon, dan email. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.